Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam video pembelajaran matematika online. Masih semangat ya belajarnya ya, walaupun kita belajarnya di rumah aja. Oke, kali ini kita akan belajar tentang bab baru, yaitu lingkaran. Nah, bagian pertama ini yang akan kita pelajari adalah unsur-unsur lingkaran dan keliling serta luas lingkaran. Nah, kita langsung saja masuk bagian yang pertama, yaitu unsur-unsur lingkaran. Lingkaran itu apa sih? Oke, lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada garis lengkung yang mempunyai jarak sama terhadap pusat lingkaran atau titik pusat lingkaran. Nah, lingkaran ini punya unsur-unsur, ada 8 unsur. Ada titik pusat, jari-jari, diameter, busur lingkaran, tali busur, juring lingkaran, tembereng, dan apotema. Apa aja sih ini gitu. Nah, jadi dulu kita sudah pernah bahas lingkaran ini ketika di SD. Yang kita bahas adalah titik pusat, jari-jari, dan diameter. Dan sekarang ada tambahannya dari nomor 4 sampai nomor 8. Nah, kita jelaskan dulu masing-masing dari unsur-unsur itu. Yang pertama, di sini ada namanya titik pusat. Titik pusat adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran, disimbolkan dengan huruf O besar. Kemudian yang kedua adalah jari-jari, yaitu garis yang menghubungkan titik pusat ke busur lingkaran atau ke lingkarannya itu. Untuk diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Nah, diameter ini adalah 2 kalinya jari-jari. Yang keempat, ada yang namanya busur lingkaran. Busur lingkaran itu adalah garis lengkung yang ada pada kelilingnya lingkaran. Untuk tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran yang tidak melalui titik pusat. Untuk juring lingkaran, luas sebuah daerah dalam lingkaran yang dibatasi 2 buah garis dan sebuah busur lingkaran. Biasanya bentuknya seperti potongan semangka atau potongan pizza. Nah, yang ketujuh ada yang namanya tembereng. Tembereng adalah luas sebuah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Yang terakhir ada yang namanya apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan 2 titik pusat dengan tali busur yang tegak lurus dengan si tali busurnya. Nah, untuk lebih mudahnya kita buatkan dalam gambarnya. Jadi di sini ada sebuah lingkaran. Kemudian ada titik pusatnya, hurufnya O. Kemudian ada yang namanya, nah ini titik pusatnya O. Kemudian ada yang namanya jari-jari dari O ke A. Ini adalah jari-jari atau nanti simbolnya R. Kemudian BC ini adalah diameter lingkaran. Jadi dia terdiri dari 2 buah jari-jari. Di sini bisa kita lihat. Yang keempat ada yang namanya, nah ini tali busur. Sekarang kita perhatikan AC. AC ini ada 2, ada AC yang melengkung yang warnanya hijau, ada AC yang warnanya biru. Untuk AC yang melengkung ini namanya adalah busur lingkaran. Untuk yang garis lurus ini namanya adalah tali busur. Jadi tali busur tuh AC yang lurus ini. Kemudian, nah sekarang kita lihat ada daerah yang diarsir di dalam AC. Ini namanya adalah tembereng. Kemudian kita perhatikan lagi ada segitiga, ada seperti segitiga, bukan persis seperti segitiga ya, lebih persis ke bentuk semangka, potongan semangka, yaitu ODE. Nah, kemudian diarsir, nah daerah arsirannya itu yang dinamakan dengan juring lingkaran, ODE. Nah, jadi juring lingkaran tidak hanya ini. Kalau kita perhatikan gambar ini, ada ODE, ada OCD, ada OBE, ada OAB, ada OAC.
Jadi banyak juring lingkaran. Jadi dia bentuknya seperti potongan semangka. Itu yang namanya juring lingkaran. Yang terakhir ada yang namanya apotema. Perhatikan garis OF. Nah, OF ini adalah apotema. Nah, ini adalah unsur-unsur lingkaran. Sekarang kalau kita perhatikan di sini ada OA, OB, OC, OD, dan OE. Ini yang dinamakan dengan jari-jari juga. Nah, kemudian kita perhatikan lagi, selain AC yang melengkung, masih ada AB yang melengkung, BE, DE, dan CD yang melengkung. Nah, itu namanya adalah busur lingkaran juga. Jadi banyak ya unsur-unsur yang harus kita ingat. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu keliling dan luas lingkaran. Nah, bagian yang kedua ini kita lebih ke rumusnya. Kita masuk ke pi dulu. Jadi bentuknya seperti ini disebut pi. Pi ini ada dua. Yang pertama, pi-nya adalah 22/7. Ini digunakan jika jari-jari atau diameter dengan angka 7 atau kelipatan 7. Misalkan 3,5, 7, 14, 21 dan seterusnya. Kalau diameter atau jari-jarinya angka-angka ini kelipatan 7, maka ini kita gunakan 22/7. Tetapi jika bukan kelipatan 7, maka kita gunakan pi-nya 3,14. Bacanya 3,14 bukan 3,14 karena di belakang koma tidak ada bilangan satuan, puluhan, dan seterusnya. Untuk pi 3,14 digunakan jika jari-jari atau diameter tidak sama dengan 7 atau kelipatan 7. Nah, untuk keliling lingkaran sendiri, keliling lingkaran adalah jarak dari satu titik pada lingkaran dalam satu putaran hingga kembali ke titik itu atau titik semulanya. Nah, keliling lingkarannya itu rumusnya sebelum masuk ke keliling lingkaran ada yang harus kita ingat. Di sini ada diameter, itu ukurannya sama dengan 2 kali jari-jari. Atau kalau mencari jari-jari, nanti diameternya harus kita bagi 2. Nah, untuk keliling lingkaran rumusnya adalah 2 pi r kalau jari-jari yang diketahui. Nah, atau keliling lingkaran sama dengan pi dikali diameter jika diameter yang diketahui. Nah, selain ini ada lagi rumus yang lain. Andai kata keliling lingkarannya diketahui dan jari-jarinya yang ditanyakan, maka rumusnya kita gunakan ini. Jari-jari sama dengan keliling lingkaran dibagi dengan 2 pi. Nah, untuk luas lingkaran adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh keliling lingkaran. Rumusnya adalah pi r kuadrat atau 1/4 pi dikali diameter kuadrat. Tetapi yang umum digunakan adalah yang di sebelah kiri. Andai kata diameternya diketahui, maka ubah saja ke dalam jari-jari, baru kita cari dengan rumus yang di sebelah kiri. Nah, sama seperti keliling tadi, jika yang ditanyakan jari-jari dan diketahui luas lingkaran, maka rumusnya seperti ini. Pakai akar kuadrat. Untuk rumus-rumus yang lain, di sini ada panjang lintasan sama dengan keliling lingkaran dikali banyak putaran roda. Nah, ini dari rumus yang pertama. Untuk soal yang kedua, biasanya nanti ada sebuah taman, ada di pinggiran taman tuh nanti bisa ditanam pohon, akan dipasang lampu, bisa seperti itu. Gunakan rumus yang bawah ini, rumus yang keempat. Keliling taman berbentuk lingkaran sama dengan banyak pohon atau nanti banyak lampu dikali jarak antar pohon atau jarak antar lampu. Ini masih ada beberapa rumus yang lain. Nah, ini 6 rumus lain yang juga kita gunakan dalam soal lingkaran ini. Biasanya ditemukan dalam soal cerita. Nah, untuk lebih mudahnya kita langsung masuk ke contoh soal saja. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Sebuah lingkaran dengan jari-jari 21 cm, tentukanlah keliling dan luas lingkarannya. Ini yang dasar sekali yang kita pelajari pertama. Jadi yang diketahui adalah R.
atau jari-jari, nanti simbolnya R, sama dengan 21 cm. Karena 21 cm ini kelipatan 7 atau bisa dibagi 7, hasilnya nanti 3. Maka pi yang kita gunakan adalah 22/7. Nah, yang ditanya adalah keliling dan luas lingkaran. Sekarang kita jawab. Yang pertama kita cari kelilingnya dulu. Rumusnya kita gunakan 2πr. Kita masukkan angka-angkanya. 2 dikali 22/7 dikali 21. Ini dari yang diketahui di sebelah kiri tengah. Nah, sekarang kita bagi 21-nya dengan 7. 7-nya menjadi 1 atau 7 dibagi 7. 1, 21 kita bagi 7 hasilnya nanti 3. Sehingga kalau kita tuliskan seperti ini, 21 dibagi 7 itu 3. Kemudian kalau sudah kita kalikan 2 dikali 22, yaitu 44. 44 kita kalikan 3, maka keliling lingkarannya adalah 132 cm. Sekarang kita cari luas lingkarannya. Rumus luasnya adalah pi r kuadrat. Kita masukkan angka-angkanya, yaitu pi menjadi 22/7 dan r kuadratnya adalah 21 kuadrat. Nah, kalau kalian sudah paham, ini bisa ditulis juga seperti ini. 22/7 dikali 21 dikali 21. Kemudian kita hitung, kita ambil 21-nya satu saja. 21-nya kita bagi 7. Sehingga nanti 22 dikali 3 dikali 21. 3 ini dari 21 dibagi 7. Nah, kalau sudah seperti ini kita kalikan satu-satu dan hasilnya adalah 1368 cm persegi. Satuannya luas adalah persegi, itu harus ditulis. Sekarang kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Sebuah lingkaran dengan jari-jari 40 cm. Tentukanlah keliling dan luas lingkaran. Diketahui R-nya adalah 40. Kalau 40 kita bagi 7, nanti hasilnya adalah 5, sekian-sekian. Karena dia bukan angka bulat, maka kita gunakan R-nya pi 3,14. Kemudian yang ditanya adalah keliling dan luasnya juga. Sama seperti tadi rumusnya dan caranya, hanya saja beda rumus. Yang pertama kita cari kelilingnya, rumusnya adalah 2πr. Kita ganti 2 dikali 3,14 dikali 40. Kita kalikan 2 dikali 3,14. Boleh juga kalau kamu mau kalikan 3,14 dikali 40 dulu, terserah. Kita kalikan lagi, maka hasilnya adalah 251,2 cm. Sekarang kita cari luas lingkarannya dengan rumus rumus luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Kita ganti menjadi 3,14 dikali 40 dikali 40. Nah, kalau ini kita kalikan bagian belakang nggak apa-apa, terserah, sama saja. 40 kita kalikan 40 diperoleh 1600. Baru ini dikalikan dengan 3,14 dan hasilnya adalah 5024 cm persegi. Sekarang soal yang ketiga. Diketahui keliling lingkaran adalah 88 cm. Tentukanlah luas lingkaran. Pi yang digunakan adalah 22/7. Kita tuliskan yang diketahui, yaitu kelilingnya 88 dan pi yang digunakan adalah 22/7. Yang dicari adalah luas lingkarannya dulu. Nah, karena mau mencari luas lingkaran, yang harus pertama kita cari adalah cari jari-jarinya terlebih dahulu. Rumusnya tadi sudah ada di slide sebelumnya, kita buat dulu di sini, di mana R atau jari-jari sama dengan keliling lingkaran dibagi 2pi. Kita masukkan angka-angkanya, kelilingnya menjadi 88, pi-nya kita ganti dengan 22/7. Kalau sudah, tidak perlu dihitung dulu. Sekarang 7-nya kita taruh di atas. Maka 88 dikali 7 per 2 dikali 22. Jadi cara pengerjaannya seperti ini. Kemudian kita kalikan bagian atas.
masing-masing dan bagian bawah juga kita kalikan. Sehingga R-nya adalah 616 dibagi 44. Setelah kita bagi diperoleh hasilnya adalah 14. Nah, ketika jari-jarinya sudah didapat, maka kita bisa menggunakan rumus ruas lingkaran, yaitu PR kuadrat. Kita masukkan angkanya 22/7 dikali 14 dikali 14. Cara hitungnya, 14-nya kita bagikan dengan 7 dulu, kemudian kita tuliskan di langkah selanjutnya 22 dikali 2 dikali 14. Ingat, 2 yang di tengah ini adalah hasil dari 14 dibagi 7. Setelah kita hitung ketiganya, hasilnya adalah 606 cm persegi. Sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga, soal yang keempat. Di sini ada soal cerita. Sebuah roda dengan panjang diameter 56 cm. Jika roda tersebut berputar sebanyak 1100 kali, tentukan panjang lintasan yang dilalui oleh roda tersebut. Kita tuliskan dulu yang diketahui, yaitu diameternya 56 cm. Karena diameternya 56 cm, 56 dibagi 7 hasilnya adalah 8, atau bukan bilangan yang desimal, maka pi yang kita gunakan adalah 22/7. Banyak putaran roda adalah 1100 kali. Yang ditanya adalah panjang lintasan roda. Ini tidak ada kelilingnya. Tadi kita harus gunakan rumus keliling. Di sini belum ada kelilingnya, maka kita cari dulu kelilingnya. Karena ada diameter, kita gunakan saja rumus yang pakai diameter. Boleh juga kalau kamu mau ubah ke jari-jari dulu, sama saja nanti hasilnya. Untuk keliling lingkaran, rumus yang kita gunakan adalah pi kali d. Pi-nya 22/7 dan D-nya adalah 56 cm. Kemudian kita hitung 56 dibagi 7, yaitu 8. Kita tulis. Kita kalikan 22 dikali 8, hasilnya adalah 176 cm. Selanjutnya, kita cari panjang lintasan roda. Kita gunakan dari slide sebelumnya, ini rumusnya. Panjang lintasan sama dengan keliling lingkaran dikali banyak putaran roda. Keliling lingkarannya sudah kita peroleh, yaitu 176. Nah, kemudian kita kalikan dengan banyak putaran roda, yaitu 1100 tadi. Setelah kita kalikan diperoleh 193.600 cm. Ini dalam satuan cm. Kita ubah menjadi satuan meter, sehingga panjang lintasannya adalah 1936 meter. Kalau mau ubah ke kilometer juga boleh, sembarang saja, yang penting satuannya, konversi satuannya harus benar. Nah, kemudian ada soal yang terakhir. Sebuah taman berbentuk lingkaran dengan diameter 140 meter. Taman tersebut akan ditanam pohon yang jarak antar pohonnya adalah 5 meter. Yang ditanya pertama adalah tentukan banyak pohon yang diperlukan. Yang kedua, biaya pembelian pohon jika harga sebuah pohon 45.000. Nah, yang diketahui kita tuliskan diameternya 140 meter. Berarti 140 itu bisa dibagi 7. Sehingga kita gunakan pi-nya adalah 22/7. Kemudian jarak antar pohon adalah 5 meter. Kemudian harga pembelian pohon adalah 45.000 per pohon. Nah, yang ditanya adalah banyak pohon yang dibeli dan total pembelian seluruh pohon nanti. Nah, langsung saja, karena mencarinya menggunakan rumus keliling, kita cari dulu kelilingnya. Dari rumus ini, dari diameternya yang sudah kita ketahui, kita gunakan rumus kelilingnya pi kali d. Kemudian kita ganti pi-nya dengan 22/7 dan diameternya kita ganti dengan 140. Kita hitung 140 dibagi 7, yaitu 20. Kemudian kita kalikan dengan 22, maka keliling lingkarannya adalah 440 meter. Setelah ini baru kita gunakan rumus di slide sebelumnya. Yang pertama, kita cari banyak pohon. Banyak pohon itu rumusnya adalah keliling lingkaran atau keliling taman kita bagi dengan jarak antar pohon.
Kelilingnya tadi adalah 440, kita bagikan dengan 5. 5 ini dari jarak antar pohon, 5 meter tadi. Sehingga hasilnya adalah 88. Dan banyak pohon yang harus kita beli adalah 88 pohon. Nah, sekarang kita cari biaya pembelian pohon. Rumusnya adalah banyak pohon dikali harga per pohon. Banyak pohonnya adalah 88, harganya adalah 45.000 per pohon. Kita kalikan, diperoleh biayanya yaitu 3.960.000. Sehingga biaya pembelian 88 pohon yaitu Rp3.960.000. Nah, itu tadi adalah materi dari lingkaran bagian yang pertama. Semoga paham dengan penjelasan yang ada dalam video ini. Kita akan ketemu lagi dalam video pembelajaran yang selanjutnya masih dengan lingkaran. Oke, sampai jumpa.